Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode menelisik banyu biru. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Maiso Jenar mengajak Aryo Saroko untuk melanjutkan pengembaraannya mencari keberadaan keris Nogo Sosro Sapu Inten sambil mencari tahu perkembangan banyu biru. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Oleh keterangan-keterangan itu, diam-diam Bagus Handoko jadi berbangga. Berapa kali bibirnya bergerak-gerak mengucapkan terima kasih kepada orang yang tak dikenalnya, namun tak sepatah kata pun yang meluncur keluar. Kemudian berjalanlah mereka berdua perlahan-lahan sepanjang pantai menuju ke pondoknya. Di sepanjang jalan hampir tak ada kata-kata yang mereka ucapkan. Apalagi Bagus Handoko yang sedang merenungi dirinya sendiri. Dicobanya mengingat-ingat kembali segala peristiwa yang pernah dialaminya dengan lebih seksama. Dicobanya mengingat-ingat setiap gerak yang pernah dilakukan dan yang pernah disaksikan. Akhirnya ia dapat mengambil kesimpulan bahwa memang banyak unsur-unsur yang tanpa sesadarnya telah dimiliki dan bahkan telah dikuasainya dengan baik. Maka sejak matahari terbit di pagi harinya, Bagus Handoko mulai berkemas-kemas sesuai dengan perintah gurunya. Apabila padi telah dituai, maka mereka segera akan meninggalkan perdukuhan Tegal Arang untuk meneruskan perjalanan ke tempat yang tak ditentukan. Namun sesuai dengan harapan gurunya untuk mengetahui perkembangan banyu biru, maka mereka pasti akan mendekati tempat itu dengan harapan bahwa mereka sudah tidak akan dikenal lagi setelah hampir 3 tahun meninggalkan tempat itu. Bila perlu mereka akan mempergunakan penyamaran. Demikianlah tidak sampai 2 pekan padi telah masak. Tapi demikian orang pergi menuai. Demikian Manahan dan Bagus Handoko mulai minta diri kepada tetangga-tetangganya bahwa ia tidak dapat tinggal lebih lama lagi di perdukuhan itu. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan mereka yang mengira bahwa Manahan dan anaknya akan tetap tinggal bersama mereka sampai hari tuanya. Kau mau kemana lagi, Manahan? Tanya salah seorang dari mereka yang bertubuh pendek kasar dan berambut tegak. Kami telah menerima engkau dengan baik, tetapi engkau agaknya tidak betah tinggal di pantai. Meskipun kata-kata itu diucapkan dalam nada yang kasar seperti tubuhnya, namun sebenarnya itu adalah suatu pernyataan yang jujur dari rasa persahabatannya. Maafkan Kakang, jawab Manahan. Aku terpaksa meninggalkan kalian karena aku masih mempunyai pekerjaan yang lain. Apa yang harus engkau kerjakan? Tanya yang lain, seorang nelayan yang kurus dan berkumis tipis. Aku masih harus mencari bapakku, jawab Manahan berbohong. Orang yang kurus dan berkumis tipis itu
mengerutkan keningnya, lalu sambungnya, "Kemana bapakmu pergi?" Manahan menggeleng-gelengkan kepala. "Itu yang aku tidak tahu. Karena itu aku harus mengelilingi seluruh pulau untuk menemukannya." Hampir semua orang yang mendengar mengerutkan dahinya. Mereka merasa aneh bahwa seseorang sampai kehilangan bapaknya. Tetapi meskipun demikian, ternyata mereka tidak berhasil mencegah Manahan serta Bagus Handoko pergi meninggalkan mereka. Banyak pula kawan-kawan Handoko yang menjadi kecewa karena kepergiannya. Maka dengan rendah hati Manahan menyerahkan seluruh hasil panennya kepada para tetangganya. Dan dengan hati yang agak berat pula, telah bergaul hampir 3 tahun dengan para nelayan yang kasar namun berhati bersih, ia terpaksa meninggalkan mereka. Suatu hal yang terpaksa berulang kali dialaminya, menetap di suatu tempat dan kemudian meninggalkannya, dan kembali ia harus berjalan, menyusur jalan pedukuhan, hutan dan lereng-lereng gunung, serta lembah-lembah yang hijau padat. Tetapi kali ini Manahan tidak membawa muridnya menyembunyikan diri, tetapi bahkan sebaliknya. Mereka berusaha mendekati Banyu Biru untuk mengambil ancang-ancang atas perjuangan yang bakal dilakukan. Mereka harus lebih dahulu mengetahui seluk-beluk daerah itu dan mengetahui tanggapan rakyatnya terhadap pimpinan daerah yang sebenarnya tidak berhak sama sekali itu. Dengan Kyai Bancak, tanda kebesaran Banyu Biru yang berwujud sebuah ujung tombak di pinggangnya, telah dilepas dari tangkainya. Bagus Handoko berjalan dengan tegapnya menuju ke arah selatan. Manahan yang berjalan di belakangnya memandangi anak itu dengan bangga. Ia mengharap agar Bagus Handoko benar-benar dapat menjadi seorang anak yang kuat dan berhati mulia seperti harapan ayahnya. Tetapi dengan demikian Manahan jadi teringat kepada Gajah Suro. Apakah kira-kira yang terjadi atasnya? Namun ia percaya bahwa Gajah Alit dan Paningron dapat membantu kesulitannya. Setidak-tidaknya memperingan tuduhan yang ditimpakan atasnya. Perjalanan Manahan dan Handoko kemudian sampai pada daerah hutan dan kemudian mereka harus menyusur kaki Gunung Slamet membelok ke arah timur. Demikianlah dari hari ke hari mereka selalu berjalan tanpa henti-hentinya. Ternyata kekuatan jasmaniah Bagus Handoko cukup memuaskan. Ia sama sekali tetap segar dan lincah. Di samping itu selama perjalanan mereka masih sempat juga Manahan memberikan tambahan pengetahuan kepada muridnya. Dan bahkan karena kecerdasan Bagus Handoko, maka dapatlah ia menemukan unsur-unsur gerak yang bagus yang ditirunya dari gerak-gerak binatang buas. Dengan tuntunan gurunya, Bagus Handoko yang hampir menghabiskan waktunya selama perjalanan itu dengan memperhatikan gerak-gerik kera-kera yang berlompatan dari dahan ke dahan, maka kemudian ia berhasil menirukan beberapa bagian yang dapat dileburnya ke dalam unsur-unsur gerak yang telah dimilikinya. Handoko juga senang sekali memperhatikan perkelahian antar binatang, dari binatang yang paling buas sampai binatang yang paling lemah. Diperhatikannya pula bagaimana seekor kancil berhasil melepaskan diri dari terkaman serigala-serigala yang buas, dan bagaimana di banteng dengan tangguhnya menanti serangan seekor harimau, dan kemudian dengan tanduk-tanduknya yang tajam membinasakannya. Dengan demikian Bagus Handoko mendapat berbagai macam pengetahuan dari alam.
Manan sendiri sebenarnya kagum atas ketangkasan otak muridnya. Maka ia menjadi semakin bangga bahwa tidak sia-sialah dia menuntun anak itu. Karena itu Manan selalu memberinya petunjuk-petunjuk atas kemungkinan-kemungkinan yang dapat dimanfaatkan dari setiap gerak yang dilihatnya. Kecuali gerak-gerak binatang, juga gerak-gerak dari benda-benda yang lain, seperti angin pusaran, air bah, dan bahkan kelincahan gerak nyala api. Di sepanjang perjalanan itu tidak sedikit pun pengetahuan yang ditangkap oleh Handoko, dan karena itu pula ia sama sekali tidak merasakan suatu kejemuan atas keletihan selama ia bersama-sama dengan gurunya menyusuri jalan-jalan hutan yang lebat dan sulit. Setelah meninggalkan lembah kaki Gunung Slamet, mereka mulai dengan perjalanan yang tidak kalah sulitnya. Mereka menyusur tebing pegunungan Perahu setelah melampaui beberapa pedukuhan yang tak berarti. Tapi meskipun mereka sama sekali tidak mengenal letih, namun kadang-kadang mereka terpaksa berhenti pula untuk beberapa lama di suatu tempat. Kadang-kadang sampai 1-2 bulan, kadang-kadang malah lebih. Setelah itu kembali mereka meneruskan perjalanan mereka sambil berbuat bermacam-macam kebajikan. Di tempat-tempat yang pernah dilewati oleh mereka itu, banyaklah hal-hal yang ditinggalkannya. Pemberitahuan tentang banyak hal, tentang pertanian dan sebagainya. Karena itu mereka selalu meninggalkan kesan yang baik, sehingga nama Manan dan Bagus Handoko menjadi banyak dikenal orang. Pada suatu kali mereka memasuki sebuah pedukuhan yang sepi di ujung hutan. Penduduknya yang menamakan pedukuhannya itu Gedangan, terdiri dari petani-petani yang menggarap sawah dengan cara yang sederhana sekali. Mereka masih belum begitu menaruh perhatian kepada saluran-saluran air. Untunglah bahwa tanah mereka adalah tanah yang subur, sehingga meskipun dengan cara-cara yang sangat sederhana, hasil pertanian mereka dapat mencukupi kebutuhan. Berbeda dengan pengalaman-pengalaman mereka, Manahan dan Bagus Handoko ketika memasuki pedukuhan itu mengalami penerimaan yang aneh. Hampir setiap mata mandang mereka dengan penuh kecurigaan. Manahan dan Handoko merasakan keasingan penerimaan itu. Karena itu mereka bersikap hati-hati dan berusaha untuk tidak menyinggung perasaan mereka. Kepada salah seorang dari para petani yang sedang berdiri di pematang, Manahan bertanya dengan hormatnya, "Kakang, apakah aku diperkenankan untuk memasuki pedukuhan ini?" Orang itu tidak segera menjawab, tetapi sekali dua kali ia melemparkan pandangannya kepada beberapa orang yang bertebaran menggarap sawah di sekitarnya. Baru setelah beberapa saat ia menjawab, "Siapakah engkau berdua?" "Aku bernama Manahan dan ia anakku Handoko," jawab Manahan. Mendengar nama itu, orang itu mengernyitkan alisnya. Agaknya nama itu asing baginya. Kemudian terdengar ia berkata, "Entahlah, aku tak tahu. Berkatalah kepada lurah kami." Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya sambil bertanya pula, "Di manakah Bapak Lurah itu?" "Maksudku di mana rumahnya?" sambung Manahan. Kembali orang itu ragu-ragu dan kembali ia menebarkan pandangannya kepada orang-orang yang sedang menggarap sawah di sekitarnya. Tiba-tiba ia menunjuk pada salah seorang daripadanya sambil berkata, "Bertanyalah kepada orang itu." Manahan menoleh. Menurut arah tangan orang itu, dilihatnya di sudut desa berdiri seorang yang bertubuh pendek kokoh dengan urat-urat yang menonjol.
namun matanya membayangkan kejernihan hatinya. Setelah mengucapkan terima kasih, segera Manahan dan Handoko berjalan ke arah orang bertubuh pendek itu. Dan kemudian dengan hormatnya Manahan bertanya, "Adakah Bapak ini lurah dari pedukuhan ini?" Orang itu menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Bukan Kisanak, aku bukan lurah di sini. Adakah engkau punya keperluan dengan lurahku?" Manahan menganggukkan kepalanya. "Demikianlah, aku mempunyai sedikit keperluan." "Apakah keperluan itu?" tanya orang yang bertubuh pendek. Tiba-tiba saja setelah mengalami peristiwa itu timbullah keinginan Manahan untuk mengetahui lebih banyak hal lagi. Karena itu timbul pula keinginan untuk bermalam. Maka kemudian kata Manahan, "Sebenarnya keperluanku hanyalah akan mohon izin untuk bermalam barang semalam 2. Setelah aku berjalan beberapa hari terus-menerus tanpa beristirahat." Orang yang bertubuh pendek itu mengernyitkan keningnya. Kemudian ia bertanya pula, "Siapakah engkau berdua?" "Aku adalah seorang perantau dan bernama Manahan. Sedang anak ini adalah anakku bernama Handoko," jawab Manahan memperkenalkan diri. Dengan seksama orang itu mengamat-amati mereka berdua. Baru saat kemudian ia berkata, "Saat ini lurah kami sedang menerima beberapa orang tamu. Karena itu mungkin tak ada tempat lagi bagi kalian untuk bermalam di rumah lurah kami. Kalaupun tempat itu ada, pastilah lurah kami dengan terpaksa tidak akan mengizinkan kalian bermalam di sana." Manahan mengangguk perlahan-lahan. Ia menjadi semakin ingin tahu untuk lebih banyak lagi. Karena itu katanya, "Bermalam di rumah Pak Lurah bukan maksudku. Meskipun aku ditempatkan di kandang kuda sekalipun, asal aku diizinkan bermalam untuk melepaskan lelah barang semalam 2 malam, aku akan mengucapkan terima kasih." Orang yang bertubuh pendek serta bermata jernih itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian setelah berpikir sejenak ia menjawab, "Menilik wajah-wajah kalian yang merah hitam terbakar terik matahari, serta menilik pakaian kalian, maka aku percaya bahwa kalian telah menempuh jarak yang sangat jauh. Maka adalah kewajiban kami untuk memberikan sekedar tempat melepaskan lelah bagi kalian berdua. Karena itu maka kalian akan aku bawa pulang ke rumahku. Di sana kalian dapat bermalam. Sebab selain lurah di pedukuhan ini, aku pun termasuk orang yang harus membantu pekerjaannya." Jawaban itu membuat hati Manahan menjadi gembira. Karena itu segera ia mengangguk hormat. "Alangkah besar hati kami berdua atas izin sekaligus tempat yang disediakan untuk kami berdua. Tapi hendaknya kehadiran kami janganlah menambah kesibukan," katanya. Orang itu tersenyum sambil menggelengkan kepala. "Aku memang selalu sibuk," katanya. "Jadi kehadiran Kisanak sama sekali tak mempengaruhi kesibukan itu." Memang sejak semula Manahan sudah mengira bahwa orang itu pasti seorang yang baik hati serta ramah. Ditilik dari sinar matanya yang jernih, apalagi setelah Manahan bercakap-cakap sejenak, makin pastilah ia bahwa orang itu orang yang berbudi. "Marilah Kisanak," kata orang itu, "ikutlah ke pondokku dan kalian dapat beristirahat sepuas-puasnya." Maka kemudian ikutlah Manahan serta Bagus Handoko ke rumah orang yang bertubuh pendek bermata jernih itu. Dan kemudian ketika mereka bercakap-cakap di sepanjang jalan, taulah Manahan bahwa orang itu adalah tangan kanan dari lurah mereka, namanya Wirodopo.
Sebagai seorang kepercayaan kepala pedukuhan, rumah Wirodopo tidaklah begitu jauh dengan rumah lurahnya. Halamannya cukup luas, ditumbuhi berbagai macam pohonan serta dipagari oleh deretan pohon nyur yang berpuluh-puluh jumlahnya. Di pedukuhan yang kecil itu, rumah Wirodopo merupakan rumah yang cukup baik meskipun tidak begitu besar, beratap ijuk dan bertulang-tulang kayu.